Assalamualaikum Bu Gea. Waalaikumsalam Bu Nani. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah juga sehat Bu Gea. Mm-mm. Ngomong-ngomong ada yang mau dibicarakan ya Bu Gea? Iya Bu, betul. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan ke Bu Nani. Baik, kita punya waktu kira-kira 20 menit Bu Gea. Maaf ya karena saya ada pekerjaan lain yang akan saya kerjakan. Jadi sekitar ada kurang lebih 20 menit kita bisa bicara ya Bu. Iya Bu, jadi begini. Ini terkait dengan rekan guru yang ada di sekolah saya, Bu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun pembelajaran di sekolah itu kok yang nggak ada perubahan. Penyampaian materi belajarnya masih menggunakan metode konvensional saja, Bu. Ceramah lagi, ceramah lagi. Padahal kan kita kita ketahui bersama ya Bu ya, perkembangan zaman itu semakin canggih. Teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah saya itu tidak mau mengikuti perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja. Sehingga pembelajaran menjadi kurang bervariatif. Seperti itu, Bu. Baik, Bu Gea. Jadi Bu Gea ini ingin guru-guru di sekolah Ibu dalam penyampaian materi pembelajarannya lebih bervariatif ya, Bu ya. Iya, Bu. Nah, kira-kira setelah kita berbincang-bincang kurang lebih 20 menit, itu apa harapan yang Ibu inginkan? Yang saya harapkan itu, Bu, saya ingin ada perubahan di sekolah saya, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran. Tidak lagi kuno seperti dulu, ceramah metodenya. Ingin ada yang baru lah, Bu. Oh begitu. Jadi ada perubahan dalam cara penyampaian materi ya Bu ya. Kira-kira perubahan cara penyampaian materinya seperti apa sih Bu yang Ibu inginkan? Saya ingin adanya perubahan, Bu. Misalnya, dalam hal penggunaan metode pembelajaran, model pembelajaran atau media pembelajaran yang lebih bervariatif, bisa saja menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizzes yang sekarang sedang marak digunakan ya, Bu ya, atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint deh. Itu juga sudah lebih baik daripada hanya mengandalkan metode ceramah, ceramah lagi tanpa adanya media apapun. Jadi, supaya pembelajaran itu bervariasi saja, Bu, harapan saya. Oh gitu, baik. Jadi intinya Ibu ingin penyampaian materi lebih bervariatif seperti itu ya Bu ya? Benar, Bu. Ya, jadi misalnya itu kondisi yang idealnya ya Bu ya, yang diinginkan oleh Ibu. Dan ada level dari 1 sampai 10, kira-kira kondisi atau situasi guru-guru di sekolah Ibu berada di level berapa ya kira-kira? Waduh, Bu, kalau saya hitung berdasarkan level 1 sampai 10, itu mungkin masih ada di level 5, Bu. Karena di sekolah saya itu, Bu, luar biasa. Lebih banyak, maafnya ngomong ya, Bu, lebih banyak guru-guru yang senior, yang sudah sepuh, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih ada di level 5 saja, Bu. Oh gitu, baik. Jadi masih di level 5 ya kira-kira ya Bu ya, Iya. saat ini. Nah, kira-kira pada saat Ibu ingin adanya perubahan nanti, ingin di level berapa ya Bu ya? Kalau saya, Bu, berharapnya itu minimal ada di level 7, Bu. Karena untuk ke level yang lebih tinggi lagi, saya rasa itu sangat sulit mengingat guru-gurunya kebanyakan guru-guru senior. Jadi mungkin, Bu, dari level 5 harapan saya bisa meningkat ke level 7. Begitu, Bu. Oh gitu. Jadi Ibu menginginkan di level 7 ya. Iya. Nah, untuk mencapai level 7 tersebut, kira-kira Ibu ada ide atau rencana gitu mau berbuat atau bertindak seperti
apa terhadap, rekan-rekan guru di sekolah Ibu? Aduh, sebenarnya saya juga masih memikirkannya ya, Bu. Apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat? Tapi mungkin semacam, kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, tapi bergantian, seperti itu, Bu. Oh gitu. Jadi Ibu berencana akan mengadakan mentoring ya? Atau pendampingan begitulah ya secara individu, seperti kemudian apakah ada strategi lain selain menggunakan mentoring tersebut? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasi dengan kepala sekolah atau dengan, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, Bu, untuk membuat semacam kegiatan workshop atau pelatihan yang tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang lebih bervariatif. Baik, jadi gitu ya, Bu, ya. Jadi pilihannya itu ada 2 ya, Bu, ya. Mau melakukan mentoring, atau Ibu berkonsultasi atau komunikasi dengan kepala sekolah untuk mengadakan semacam workshop atau pelatihan ya, Bu, ya, di sekolah itu ya, Bu, ya. Nah, di antara kedua itu, Bu, kira-kira mana itu yang lebih efektif Ibu lakukan? Kalau untuk saat ini sepertinya yang mentoring ya, Bu, karena untuk workshop atau pelatihan pasti perlu persiapan yang matang, perlu waktu juga yang tidak sebentar, kemudian perlu biaya juga, dan harus mencari narasumber juga yang berkompeten. Jadi kalau untuk saat ini yang lebih nyaman dan efektif dilakukan itu adalah dengan cara mentoring, Bu, sepertinya itu. Oh gitu. Jadi intinya Ibu lebih memilih metode mentoring ya, dibandingkan dengan workshop, karena baik untuk, apa ya, metode mentoring ini kira-kira Ibu akan melaksanakannya? Kapan Ibu akan melaksanakannya maksudnya seperti itu? Insya Allah Bu, secepatnya, mungkin minggu depan bisa saya lakukan. Saya akan coba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan di sekolah, saya dan juga akan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring. Baik, bagus ya Bu ya. Minggu depan, Ibu rencananya akan melakukan kegiatan mentoring tersebut. Dan adakah yang nanti akan membantu Ibu dalam pelaksanaan mentoring tersebut? Karena kan tidak mungkin dilakukan oleh Ibu sendiri ya, butuh teman untuk seperti apa, seperti itu. Ada sih Bu, mungkin nanti saya akan minta bantuan guru di sekolah yang memang ahli di bidang IT, atau guru mata pelajaran TIK, itu nanti bisa saya minta bantuannya, untuk menggunakan pembelajaran-pembelajaran yang lebih bervariatif, karena pasti menggunakan komputer dan lain sebagainya ya Bu. Di sekolah saya itu ada Bu, yang bisa juga IT seperti Ibu Heni, Bu Intan, itu jago Bu, apalagi membuat Canva, Quizizz itu jago. Nanti mungkin saya akan meminta bantuan, teman-teman saya tersebut. Bagus sekali ya Bu ya. Jadi Ibu akan melakukan kolaborasi nih ceritanya ya dengan rekan-rekan di sekolah Ibu sendiri? Iya Bu, benar. Baik, Ibu, kita sudah berada di akhir sesi perbincangan hari ini. Saya tidak sabar tuh mendengar cerita-cerita dari Ibu ke depannya. Apakah, Ibu berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan ini. Ya harapan saya sih mudah-mudahan berhasil ya, Bu, ya. Kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Tapi sebelumnya, kira-kira apa nih yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran ya Bu, bagaimana cara untuk, apa, terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan, rekan sesama guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran.
Ya, benar sekali, Bu, ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi ya, dan bisa ngobrol-ngobrol lagi, nanti atau minggu depan kita ngobrol lagi ya, Bu, tentang aksi yang sudah Ibu lakukan di sekolah Ibu. Siap, Bu. Terima kasih ya saya sampaikan kepada Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mengucapkan terima kasih, Bu Nani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Gea, gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Bu, kabar baik. Bu Nani sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik Bu Gea. Lagi ingat A Bu Gea aja makanya saya nelpon Ibu. oh, begitu. Tapi kok saya perhatikan Bu Nani ini wajahnya sedikit kurang ceria, terlihat murung, tumben sekali, Bu. Oh, kelihatannya ya Bu Gea. Emang belakangan ini saya banyak pikiran sih Bu. Kalau boleh sih Bu, saya boleh nggak curhat atau menumpahkan keluh kesah saya kepada Ibu? Oh, ya nggak apa-apa dong Bu Nani, tapi kita atur lagi jadwalnya ya, karena sebentar lagi saya mau melatih anak-anak untuk persiapan Hari Guru Nasional, Bu. Oke oke Bu Gea, kalau begitu nanti kasih kabar ya, lewat chat saya tunggu ya Bu. Oke, siap Bu. Nanti saya telepon ya sekitar pukul setengah satu siang. Kalau begitu, sudah dulu ya Bu. Assalamualaikum Bu Nani. Waalaikumsalam Bu Gea. Ya. Halo, Assalamualaikum. Gimana Bu Nani? Mau curhat apa nih? Waalaikumsalam Bu Gea. Nggak apa-apa Bu, curhat. Oh ya nggak apa-apa Bu Nani, kalau mau curhat, asalkan masih berkaitan dengan dunia pendidikan ya Bu. Kalau keuangan saya nggak bisa. Kayaknya itu masalah setiap ibu-ibu Bu Gea. Iya Bu. Ya Bu, Oh iya silakan Bu. Ibu Gea, ini masih tentang kelas saya. Jadi ceritanya gini nih, siswa saya yang laki-laki itu Bu, banyak yang suka bolos di sekolah Bu. Kemudian kalau dikasih tugas rumah juga jarang dikerjakan. Oh, jadi kondisinya seperti itu. Siswa laki-lakinya banyak yang suka bolos sama Iya, jarang mengumpulkan tugas. iya. Hmm, jadi apa harapan Ibu untuk anak-anak Ibu yang suka bolos sama tidak mengumpulkan tugas, Bu? Tujuan atau harapan saya sih sebenarnya, sederhana sih, Bu. Hanya menginginkan anak-anak itu rajin sekolah ya, lalu tidak suka membolos. Kemudian jika ada PR atau pekerjaan rumah, ya dikerjakan sebisa mungkin, lalu dikumpul, begitu sih, Bu. Hmm, kalau begitu tujuan dan harapan Bu Nani, eee, usaha atau, cara apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi masalah di kelas Bu Nani? Saya sih sudah panggil mereka satu persatu, Bu, tapi belum ada perubahan dari diri mereka, Bu. Oh, jadi sudah dipanggil ya, Bu? Kalau begitu, mungkin perlu ada strategi atau langkah-langkah selanjutnya, Bu, yang perlu Ibu lakukan. Ada sih Bu, kalau kemarin kan baru saya panggil satu persatu. Saya nasehatin tuh anak-anak tersebut yang bolos. Mungkin untuk kali ini saya akan coba membuat keyakinan kelas ya Bu ya, kemudian, menerapkan segitiga restitusi, supaya anak-anak itu menyadari tentang nilai-nilai kebenaran, lalu melalui keyakinan kelas itu sendiri, yang sudah kami buat ketika pada bulan kemarin. Mungkin dengan keyakinan kelas bertanggung jawab, mandiri, anak-anak tersebut akan sadar. Kemudian, melalui segitiga restitusi, saya lebih menempatkan posisi anak itu sebagai teman bicara,
supaya mereka merasa nyaman, aman untuk bercerita tentang permasalahan mereka. Begitu, Bu. Saya setuju sekali dengan pendapat Bu Nani. Usaha Bu Nani dengan cara mengingatkan kembali keyakinan kelas ya, Bu, ya. Itu sudah sangat bagus sekali, Bu, dan sudah tepat menurut saya, Bu, ya. Kemudian Bu Nani juga sudah menemukan jawaban atas permasalahan Ibu sendiri, tinggal nanti bagaimana pelaksanaannya. Oh, jadi begitu ya, Bu, ya? Sebenarnya saya sudah menemukan solusi permasalahan saya. Mungkin karena saya dikit baperan sih, Bu, orangnya, saya sebagai guru. Kadang saya nggak terima anak-anak tersebut tidak mengindahkan tuh kata-kata saya. Jadi malah kebawa kepikiran, terbawa ke suasana hati. Kalau gitu, makasih Bu sudah mau diajak curhat untuk diskusi dengan saya, Bu Gea. Terima kasih Bu Gea. Sama-sama Bu Nani, sama-sama saling mensupport, memberi semangat. Ya, sip. Kalau begitu sudah dulu ya Bu, saya masih ada kelas. Terima kasih Bu atas waktunya. Oke, Assalamualaikum. sama-sama Bu Nani, waalaikumsalam.